Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd, wa bi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuja'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Hayakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 117, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengerjakan salat Isya, beliau mengerjakan salat 4 rakaat. Apakah salat yang 4 rakaat ini disyariatkan? Atau dalam artian yang lain, apakah ini bagian yang menjadi kebiasaan Nabi SAW yang diistilahkan dengan sebutan salat sunnah rawatib? Kita bacakan hadisnya. An Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, semoga Allahu Jalla wa Ala meridhai beliau dan meridhai ayah beliau yang bernama Abbas, qala, berkata, bittu fi baiti khalati Maimunah bintil Haris jauzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Abdullah ibnu Abbas, aku pernah menginap di rumah bibiku yang bernama Maimunah bintil Haris, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Maimunah bintil Haris, beliau adalah ibundanya kita. Kemudian Abdullah ibnu Abbas melanjutkan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indaha bi lailatiha fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya thumma jaa ila manzilihi fasalla 4 raka'atin thumma nama. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan, Nabi SAW di malam hari yang dimana aku menginap di tempat beliau, setelah Nabi SAW mengerjakan salat Isya, beliau pulang ke rumah beliau. Kemudian setelah itu beliau mengerjakan salat 4 rakaat. Setelah mengerjakan salat 4 rakaat, beliau tidur. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 117. Hadis ini dikuatkan di dalam hadis Ibunda Aisyah. Tetapi hadis Ibunda Aisyah ini didhaifkan oleh sekelompok ulama hadis. Tetapi kita bacakan hadis ini sebagai pendukung apa yang ada pada hadis Abdullah bin Abbas. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, qalat, berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a qattu fadakhala alayya illa shalla 4 raka'atin aw 6 raka'atin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau mengerjakan salat Isya kemudian beliau tersebut masuk ke rumahku, melainkan beliau salat 4 rakaat atau 6 rakaat setelah beliau mengerjakan salat Isya beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 1303. Tapi sayangnya hadis ini didhaifkan oleh ulama hadis, di antaranya adalah Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-isya'a raka'a 4 raka'atin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai mengerjakan salat Isya, beliau mengerjakan salat 4 rakaat setelahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, tetapi menurut para peneliti ilmu hadis bahwasannya hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ada sanadnya yang terputus. Kalau kita melihat
dari kedudukan pelaksanaan salat setelah Isya 4 rakaat tersebut yang sahih cuma sebatas hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Kita lihat komentarnya para ulama. Kata para ulama, fadallati sunnah al-amaliyah lin Nabi SAW ala masru'iyati salati 4 raka'atin ba'da salati al-isya. Walidha ittafaqa al-ulama ala masru'iyati hadhihi salah ba'da al-isya. Kalau kita melihat sunnah al-amaliyah, artinya perbuatan Nabi SAW. Beliau setelah salat Isya mengerjakan salat sunnah 4 rakaat. Dari sini menunjukkan bahwasanya salat 4 rakaat setelah melaksanakan salat Isya tersebut adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dianjurkan. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya salat yang 4 rakaat tersebut setelah salat Isya. Tetapi di sini perlu diingatkan oleh sebagian ulama tentang kedudukan 4 rakaat setelah salat Isya. Apakah setelah salat Isya tersebut yang jumlahnya 4 rakaat tadi, yaitu 4 rakaat setelah salat Isya, ya, setelah melaksanakan salat Isya mengerjakan salat 4 rakaat, apakah itu bagian daripada salat sunnah rawatib ataukah bukan? Apakah itu cuma sebatas salat mutlak yang bagiannya tersebut dari bagian qiyamul lail atau salat malam? Nah, para ulama fikih dari kalangan madhab Hanafi mengatakan bahwasannya itu bagian daripada rawatib, bagian daripada salat sunnah rawatib. Kita katakan salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang menjadi kebiasaan Nabi SAW untuk mengerjakannya selama beliau tidak melakukan jamak dan qasar. Tetapi ini dibantah oleh para ulama. Karena kita tahu kalau berbicara tentang salat sunnah rawatib, dijelaskan di dalam 2 hadis. Pertama hadis dari Ibunda Ummu Habibah, yang kedua hadis Abdullah ibnu Umar. Dalam hadis Ibunda Ummu Habibah dijelaskan bahwasanya salat sunnah rawatib itu cuma berjumlah 12. Dalam hadis Abdullah ibnu Umar bahkan disebutkan salat sunnah rawatib tersebut 10 rakaat saja. Nah, di antaranya di dalam 2 hadis tadi menjelaskan untuk ba'diyah isyanya cuma sebatas 2 rakaat saja. Cuma sebatas 2 rakaat. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab, ar-ratibatu rak'atan. Ya, ba'diyah isya yang berkaitan dengan rawatibnya itu jumlah salatnya cuma 2 rakaat. Wa in shalla 4 raka'atin fala ba'sa. Tapi jika sekiranya di antara kita ini ingin menambah 2 rakaat lagi, artinya setelah salat Isya kita mengerjakan salat sunnah 4 rakaat, maka tidak mengapa yang demikian. Faqad jaa fil hadisi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 4 qabla an yanam. Bahwasannya didapatkan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang sudah kita bacakan tadi, bahwasannya Nabi SAW setelah melaksanakan salat Isya, beliau mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum beliau tidur. Nah, dari komentarnya para ulama ini, maka kita punya kesimpulan bahwasannya berkaitan tentang pembahasan ini, untuk salat sunnah yang 4 rakaat tersebut ada kita katakan. Cuma berkaitan dengan rawatibnya cuma sebatas 2 rakaat saja. Adapun ingin menambah 2 rakaat lagi, tidak mengapa yang demikian. Naam, 2 rakaat tambahan tersebut tidak lain adalah bagian daripada salat sunnah mutlak, yang itu bagian daripada salat malam. Nah, ini yang dikatakan oleh sebagian ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah berkaitan tentang masalah 4 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain adalah bagian daripada salat malam. Makanya di sini disebutkan lakinil adhar, adapun
yang nampak jelas, wallahu a'lam, hanya Allahu Jalla wa Ala yang maha tahu, ya, annaha nafilatun mutlaqah min jumlati qiyamil lail, bahwasanya 4 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi SAW setelah melaksanakan salat Isya tersebut itu bagian daripada salat malam, kama sammaha Ibnu Qudamah fil Mughni, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid yang kedua halaman 96. Nah, itu berkaitan dengan poin yang penting. Timbul pertanyaan lagi tentang status yang berkaitan tentang masalah salat 4 rakaat setelah salat Isya tadi. Kita tahu bahwasanya kalau ingin mengerjakan setelah salat Isya, ya, 4 rakaat, maka tidak mengapa yang demikian. Tapi kalau berbicara tentang masalah rawatibnya, itu cuma sebatas 2 rakaat saja. Sedangkan tambahannya itu adalah bagian daripada salat malam. Wallahu a'lam. Nah, ada yang meyakini bahwasannya mengerjakan 4 rakaat setelah salat Isya tersebut, itu statusnya, kedudukannya sama seperti seseorang mengerjakan salat malam di Lailatul Qadar atau di malam Lailatul Qadar. Apakah ini benar? Ya, kita lihat hadis-hadisnya. Ada 5 hadis yang menjelaskan itu semua. Tetapi sayangnya hadis tersebut, ya, semuanya adalah dhaif, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang masalah keutamaan dari orang yang mengerjakan salat 4 rakaat setelah salat Isya, yang kedudukannya itu sama seperti melaksanakan ibadah salat ketika terjadinya Lailatul Qadar. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang bunyi daripada hadis tersebut sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja minal masjidi kana ka'idli lailatul qadar. Barang siapa yang salat Isya berjamaah, kemudian setelah melaksanakan salat Isya dia mengerjakan 4 rakaat sebelum dia keluar dari masjid, maka pahalanya itu setara sama seperti dia melaksanakan ibadah salat di malam Lailatul Qadar. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, dan kemudian dikomentari para ulama, hadis ini statusnya adalah dhaif. Di antaranya Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan fihi dha'fun, bahwasannya hadis ini hadisnya kedudukannya adalah dhaif. Itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasannya di dalam sanadnya tersebut dhaif. Wallahu a'lam. Naam. Syekh Nasiruddin Albani termasuk juga yang mendoibkan hadis ini. Kemudian ada hadis yang kedua, hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, yang status hadis ini juga doib, berbicara tentang keutamaan melaksanakan salat ba'diyah Isya 4 rakaat, ya, bahwasannya orang yang mengerjakan salat 4 rakaat setelah melaksanakan salat Isya, yang dimana di rakaat yang pertama dia tersebut membaca surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas, rakaat yang ketiga dia membaca surah As-Sajdah, rakaat yang keempat membaca surah Al-Muluk. Jika dia melaksanakan seperti itu, maka kedudukan pahalanya tersebut sama seperti dia mengerjakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ini pun juga hadisnya dhaif, didoibkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, termasuk juga hadis yang ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang bunyi hadisnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, arba'un qabla dhuhri ka'idlihinna ba'dal isya wa arba'un ba'dal isya ka'idlihinna min lailatul qadar. Bahwasannya 4 rakaat sebelum melaksanakan salat zuhur itu statusnya, kedudukannya sama seperti mengerjakan salat 4 rakaat setelah Isya.
dan 4 rakaat setelah Isya tersebut, ya, itu pahalanya setara sama seperti dia mengerjakan itu salat di malam Lailatul Qadar. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, tetapi sayangnya hadis ini kedudukannya dhaif. Itu dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim dan juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadisnya tersebut munkarul hadis, artinya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan itu pun dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ma'in bahwasanya di dalamnya tersebut ada kadzdzab al-khabis, ya, bahwasanya di dalam hadis tersebut ada perawinya yang statusnya itu adalah pendusta. Nah, itu bisa dilihat di dalam kitab Lisanul Mizan jilid yang ke-8 halaman 464. Dan Al-Imam Al-Haythami rahimahullah rahmatan wasi'ah juga mendoibkan ini hadis. Termasuk Syekh Nasruddin Albani, ya, secara tegas mengatakan, ya, hadis ini dhaifun jiddan, ya, hadisnya derajatnya sangat lemah sekali. Nah, termasuk juga hadis yang keempat dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, ya, menjelaskan sama sebagaimana yang ada pada 3 hadis sebelumnya berkaitan tentang salat 4 rakaat setelah salat Isya, statusnya itu sama seperti dia mengerjakan 4 rakaat, ya, salat di malam Lailatul Qadar. Hadisnya tersebut dhaif. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, termasuk yang datangnya dari Yahya bin Abi Katsir, ya, menjelaskan tentang hadis, ya, kedudukan dari salat 4 rakaat, ya, salat 4 rakaat setelah salat Isya, yang hadisnya itu mirip dengan hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yang dimana di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya, ya, 4 rakaat melaksanakan setelah salat Isya, yang dimana dimulai rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas, rakaat yang ketiga membaca surah As-Sajdah, rakaat yang terakhir membaca surah Al-Muluk. Cuma di dalam yang terakhir ini ada tambahan-tambahan yang semuanya tersebut konteks hadisnya adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Nah, kelima hadis ini yang mengatakan bahwasanya orang yang mengerjakan salat 4 rakaat setelah salat Isya, statusnya itu sama seperti menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar, itu ternyata hadisnya adalah dhaif. Dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya dikatakan oleh Syekh Walid Rashid As-Suaidan ketika menjelaskan tentang masalah ini, kata beliau hafizahullah, al-mutakarrir indal ulama an al-ahkam asy-syar'iyyah tabtakiru fi subutil adillah as-sahihah as-sarihah wa anna al-amala bid-dalil, bahwasanya ketetapan dari para ulama bahwasanya hukum-hukum syariat tersebut, ya, membutuhkan ketetapan dalil-dalil yang sahih lagi jelas, dan bahwasannya beramal itu haruslah pakai dalil, pakai hujjah, tidak boleh menggunakan hadis-hadis yang sifatnya tersebut dhaif. Dari sini disebutkan oleh Syekh hafizahullah, wa innama ma nukila minan nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tabaru minasy-syar', bahwasannya apa yang dinukil dari Nabi SAW itulah yang dianggap secara syariat ini. Wasyar'u mabnahu ala tauqib, dan kita tahu bahwasannya syariat ini dibangun di atas, ya, nas, dalil berdasarkan dari ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh hafizahullah, yaitu Syekh Walid Rashid As-Suaidan, menyebutkan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengerjakan 4 rakaat setelah salat Isya yang sama dan setara pahalanya seperti mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar. Seluruh hadisnya tersebut adalah dhaif, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Makanya kata beliau,
wa amma subutu hadzal fadl al-warid fi hadzal hadis fala yu'lamu lahu aslan, bahwasannya ya ketetapan tentang keutamaan ini di dalam satu hadis tidak diketahui dasarnya, la aslalahu, tidak ada dasarnya sama sekali, wala yanbaghi al-amalu bihi, ya, berhubung tidak ada asalnya maka tidak layak dan tidak pantas untuk diamalkan, wala i'tiqada subuti fadlihi, dan tidak boleh di antara kita tersebut punya keyakinan ketika mengerjakan 4 rakaat setelah salat Isya keutamaannya sama seperti kita mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Li'annal fadaila amrun ghaibiyun, karena berkaitan tentang keistimewaan dan keutamaan tentang satu amalan atau tentang satu ibadah, itu perkara yang gaib. Wa umurul ghaibi tauqifiyatun 'alan nas, dan masalah perkara yang gaib itu berkaitan dengan ya sesuatu yang tauqifiyah, artinya berdasarkan hujjah dan dalil, berdasarkan dari nas yang sahih dari ajaran Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun demikian, berkaitan tentang pengerjaan salat sunnah setelah salat Isya itu ada hujjah dan dalilnya, ya, baik yang 2 rakaat ataupun yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat tersebut, kata Syekh Hafizahullah, itu berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Habibah dan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar. Dan 2 rakaat ba'diyah Isya tersebut bagian daripada salat sunnah rawatib. Termasuk juga jika ingin mengerjakan setelah salat Isya 4 rakaat, itu pun juga benar dan itu juga sahih berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Wal khalasah, dan kesimpulannya, ringkasannya, bahwasannya berkaitan dengan salat yang 4 rakaat setelah salat Isya tersebut itu memang ada, tetapi itu bagian daripada salat mutlak, yang itu bagian daripada salat malam. Adapun berbicara tentang keutamaan salat 4 rakaat setelah salat Isya tersebut, sama kedudukannya seperti mengerjakan ibadah salat di malam Lailatul Qadar, seluruh hadisnya adalah dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.